Shalom saudara yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dengan kami Elkana Ministry. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini Tuhan sungguh baik buat saya, buat saudara. Mari hari ini saya rindu mengajak kita untuk kembali membuka Alkitab dan kita kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Hari ini puji Tuhan kita memasuki kitab Bilangan dan saya akan membacakan buat saudara dalam Bilangan pasalnya yang pertama, pasal 1 dan Bilangan pasalnya yang kedua. Namun sebelum itu mari kita memulai semua dengan berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk bulan yang baru yaitu bulan September. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang terus meneguhkan kami setiap hari. Kami percaya firman Tuhan adalah perisai. Firman Tuhan adalah pedang bagi setiap kami yang berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang membaca dan mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami, yang akan memberi kami pengertian, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur. Amin. Mari kita langsung membaca firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasalnya yang pertama, dengan perikop sensus keturunan Israel. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa di padang gurun Sinai di dalam kemah pertemuan pada hari pertama bulan kedua pada tahun kedua setelah mereka keluar dari tanah Mesir, katanya, daftarlah seluruh jemaat Bani Israel menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka berdasarkan jumlah nama setiap laki-laki kepala demi kepala. Dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap berperang di Israel. Engkau dan Harun harus mencatatnya menurut pasukan-pasukan mereka. Bersamamu haruslah ada satu orang dari setiap suku yang menjadi kepala dari keluarga leluhurnya. Inilah nama orang-orang yang akan berdiri bersama engkau. Dari suku Ruben, Elisur anak Sedeur. Dari suku Simeon, Selumiel anak Suri Sadai. Dari suku Yehuda, Nahason anak Aminadab. Dari suku Isakar, Netanel anak Suar. Dari suku Sebulon, Eliab anak Helon. Dari keturunan Yusuf, dari suku Efraim, Elisama anak Amihud. Dari suku Manasye, Gamaliel anak Pedazur. Dari suku Benyamin, Abidan anak Gideoni. Dari suku Dan, Ahiezer anak Amishadai. Dari suku Asher, Pagiel anak Okran. Dari suku Gad, Eliasaf anak Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira anak Enan. Inilah mereka yang telah dipanggil dari umat itu, pemimpin suku-suku bapa leluhur mereka. Mereka adalah kepala pasukan 1000 dari orang Israel. Musa dan Harun memanggil orang-orang yang telah ditandai namanya, lalu mereka mengumpulkan seluruh umat itu pada hari pertama bulan kedua. Mereka didaftarkan menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga para leluhur mereka, berdasarkan jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, kepala demi kepala. Seperti yang telah diperintahkan Yahweh kepada Musa, demikianlah ia mencatat mereka di padang gurun Sinai. Bani Ruben anak sulung Israel, yakni silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai dengan jumlah nama, berdasarkan hak suara mereka, setiap laki-laki dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap dalam pasukan perang. Mereka yang tercatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Mengenai Bani Simeon, yakni silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, yaitu mereka yang tercatat sesuai jumlah nama, berdasarkan hak suara mereka, setiap laki-laki dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap dalam pasukan perang. Mereka yang terbilang dari suku Simeon ada 59.300 orang. Mengenai keturunan Gad, yakni silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap dalam pasukan perang.
Mereka yang terbilang dari suku Gad ada 45.650 orang. Mengenai Bani Yehuda, yakni silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap dalam pasukan perang. Mereka yang terbilang dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Mengenai Bani Isyakar, yakni silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap dalam pasukan perang. Mereka yang terbilang dari suku Isyakar ada 54.400 orang. Mengenai Bani Zebulon, yakni silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap dalam pasukan perang. Mereka yang terbilang dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai Bani Yusuf dari keturunan Efraim, yakni silsilah mereka, menurut bani mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang. Mereka yang terbilang dari suku Efraim ada 40.500 orang. Mengenai Bani Manasye, yakni silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun ke atas, yaitu setiap orang yang sanggup berperang. Mereka yang terbilang dari suku Manasye ada 32.200 orang. Mengenai Bani Benyamin, yakni silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun ke atas, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang. Mereka yang terbilang dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Mengenai Bani Dan, yakni silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun ke atas, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang. Mereka yang terbilang dari suku Dan ada 60.700 orang. Mengenai Bani Asher, yakni silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun ke atas, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang. Mereka yang terbilang dari suku Asher ada 41.500 orang. Mengenai Bani Naftali, yakni silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun ke atas, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang. Mereka yang terbilang dari suku Naftali ada 53.400 orang. Inilah jumlah orang-orang yang terbilang yang telah dihitung oleh Musa dan Harun dan para pemimpin Israel yang 12 orang itu, tiap-tiap orang menurut keluarga leluhurnya. Lalu semua orang yang terbilang dari Bani Israel menurut keluarga leluhur mereka dari yang berumur 20 tahun ke atas, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang Israel, dan mereka semua yang terbilang itu ada 603.550 orang. Tetapi orang-orang Lewi menurut suku bapa leluhurnya tidaklah dihitung di tengah-tengah mereka. Yahweh berfirman kepada Musa dengan mengatakan, hanya suku Lewi, janganlah engkau mencatatnya dan janganlah menghitung jumlah mereka di tengah-tengah Bani Israel. Tetapi engkau tempatkanlah orang-orang Lewi itu atas tabernakel kesaksian dan atas segala perabotannya dan semua yang ada di dalamnya. Mereka harus membawa tabernakel itu dengan segala perabotnya. Mereka harus melayani dan harus berkemah di sekeliling tabernakel. Untuk memindahkan tabernakel, orang-orang Lewi yang harus membongkarnya. Lalu untuk memasang tabernakel, orang-orang Lewi juga yang harus mendirikannya. Setiap orang asing yang mendekat harus dihukum mati. Bani Israel harus berkemah, setiap orang dengan kemahnya masing-masing dan setiap orang dengan panji-panjinya menurut barisan-barisan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling tabernakel kesaksian sehingga tidak ada murka ke atas jemaat Bani Israel, dan orang-orang Lewi haruslah memegang tanggung jawab atas tabernakel kesaksian. Bani Israel melakukan semuanya sesuai dengan yang telah diperintahkan Yahweh kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Pasal yang kedua, pengaturan perkemahan.
Yahweh berfirman kepada Musa dan Harun dengan mengatakan, haruslah Bani Israel berkemah masing-masing menurut panji-panjinya, menurut lambang-lambang dari keluarga leluhurnya. Mereka harus berkemah berhadapan dengan kemah pertemuan di sekelilingnya. Mereka yang berkemah di sebelah timur arah matahari terbit adalah panji perkemahan Yehuda menurut barisan-barisan mereka. Pemimpin keturunan Yehuda ialah Nahason anak Aminadab. Barisan perangnya dan mereka yang terhitung ada 74.600 orang. Mereka yang berkemah di dekatnya adalah Bani Isyakar. Pemimpin keturunan Isyakar ialah Netanel dan Zuar. Barisan perangnya dan mereka yang terhitung ada 54.400 orang. Suku Sebulan pemimpinnya ialah Bani Eliab anak Helon. Barisan perangnya dan mereka yang terhitung ada 57.400 orang. Mereka semua yang terhitung dari perkemahan Yehuda ada 186.400 orang menurut barisan-barisannya. Mereka itulah yang harus berangkat pertama. Panji perkemahan Ruben ada di selatan menurut barisan-barisan mereka, dan pemimpin keturunan Ruben ialah Elisur anak Sedeur. Barisan perangnya dan mereka yang terhitung ada 46.500 orang. Yang berkemah di dekatnya adalah Bani Simeon. Pemimpinnya ialah Selumeel anak Suris Hadai. Barisan perangnya dan mereka yang terhitung ada 59.300 orang. Kemudian suku Gad pemimpinnya ialah Eliasaf anak Rehuel. Barisan perangnya dan mereka yang terhitung ada 45.650 orang. Mereka semua yang terhitung dari perkemahan Ruben ada 151.450 orang menurut barisan-barisan mereka. Mereka itulah yang harus berangkat di urutan kedua. Perkemahan orang-orang Lewi dengan kemah pertemuan haruslah berangkat di tengah-tengah kemah yang lainnya. Sama seperti ketika mereka berkemah, demikianlah juga ketika mereka berangkat. Masing-masing harus tetap di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji perkemahan suku Efraim ada di barat menurut barisan-barisan mereka. Pemimpin keturunan Efraim ialah Elisama anak Amihud. Barisan perangnya dan mereka yang terhitung ada 40.500 orang. Dan di dekatnya adalah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel anak Pedasur. Barisan perangnya dan mereka yang terhitung ada 32.200 orang. Selanjutnya suku Benyamin. Pemimpin keturunan Benyamin ialah Abidan anak Gideoni. Barisan perangnya dan mereka yang terhitung ada 35.400 orang. Mereka semua yang tercatat dari perkemahan Efraim ada 108.100 orang menurut barisan-barisan mereka. Mereka itulah yang harus berangkat di urutan ketiga. Panji perkemahan dan ada di utara menurut barisan-barisan mereka. Pemimpin Bani Dan ialah Ahieser anak Amishadai. Barisan perangnya dan mereka yang terhitung ada 62.700 orang. Yang berkemah di dekatnya adalah suku Asher. Pemimpinnya ialah Bani Pegiel anak Okran. Barisan perangnya dan mereka yang terhitung ada 41.500 orang. Kemudian suku Naftali pemimpinnya ialah Bani Ahira anak Enan. Barisan perangnya dan mereka yang terhitung ada 53.400 orang. Semua yang terhitung dalam perkemahan dan ialah 157.600 orang. Mereka harus berangkat terakhir dengan panji-panji mereka. Inilah mereka yang terhitung dari Bani Israel menurut keluarga leluhur mereka. Mereka semua yang terhitung dari perkemahan itu menurut barisan-barisannya ada 603.550 orang. Tetapi orang-orang Lewi yang tidak terhitung di antara Bani Israel seperti yang telah diperintahkan Yahweh kepada Musa. Maka Bani Israel melakukan sesuai dengan yang diperintahkan Yahweh kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaum mereka dan berdasarkan keluarga leluhurnya. Haleluya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini dalam Bilangan pasal yang pertama dan Bilangan pasalnya yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah saya dan saudara terus menerus mempunyai kerinduan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus akan memberikan kita semua kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih sudah bersama dengan kami dari Elkana Ministry. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.